Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Salam sejahtera kiranya Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan ibadah pagi hari ini. Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama saja. Allah Bapa, Tuhan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan, datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini, demikian sabda Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31 ini menegaskan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam hidup ini kita juga pernah mata rohani kita tertutup sesuatu karena pergumulan hidup yang berat, mungkin juga karena sakit penyakit. Mari bersama-sama kita berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364. Kita nyanyikan bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan doa pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam kehidupan kami yakin dan percaya hari ini ada kuasa-Mu yang begitu luar biasa yang hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Walaupun sampai saat ini kami beribadah di keluarga kami masing-masing, kami beribadah di rumah kami masing-masing,
Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan ini, sehingga kasih-Mu juga memberikan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami di dalam hidup ini. Untuk itu, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, hari ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakannya apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Shalom. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing dalam keadaan baik, sukacita, dan diberkati Tuhan. Minggu hari ini kita masuk di dalam Pekan Paskah, minggu yang ketiga, dengan tema renungan mata hati yang terbuka. Jemaat yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa situasi di Yerusalem pada waktu itu sedang diliputi duka yang mendalam. Ditambah lagi kebingungan yang dialami oleh para murid sesudah peristiwa Yesus Kristus mati disalibkan lalu dikuburkan. Dalam perikop ini hanya satu dari kedua orang murid yang disebutkan namanya, yaitu Kleopas. Ketika Yesus bersama mereka sepanjang perjalanan, ada komunikasi yang terjadi dan mereka sama sekali tidak mengenali Yesus Kristus. Mungkin kita bersama-sama bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak wajar. Mengapa? Karena para murid ini sebelumnya sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi pada waktu itu ketika berjalan dan mengobrol, bercakap-cakap, tetapi tidak mengenal. Apa yang terjadi? Mereka mengalami hal apa? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu itu disangka Yesus Kristus adalah mesianik Yahudi yang akan membuat Israel menjadi jaya seperti masa pemerintahan Daud. Pikiran dan pengertian mereka tertutup oleh kebenaran mereka sendiri, sehingga karya Allah dalam Kristus Yesus tidak mampu membuat mereka percaya dan mengalami pembaharuan hidup. Perlu kita hayati bersama-sama, mata batin mereka bukan berarti peristiwa harafiah, yang artinya mata batin mereka adalah iman. Iman mereka tertutupi karena mereka mempunyai pemikiran sendiri pada waktu itu. Perlu diketahui Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mata arti harafiahnya adalah indera untuk melihat. Sementara yang dimaksud Lukas dalam bacaan kita saat ini adalah mata dalam artian kesanggupan untuk mengerti. Mata batin mereka terbuka, yaitu kesanggupan batin mereka untuk mengerti karya Allah dalam Yesus Kristus.
penerangan batin atau pencerahan iman dialami mereka, dan mereka pun menceritakan kepada ke-11 murid yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terhalangnya pandangan mata kita, terhalangnya mata rohani kita, seperti yang dialami oleh Kleopas pada waktu itu. Pasti kita semua pernah mengalaminya sebagai manusia. Itu bisa terjadi karena kita memiliki harapan dan fokus yang keliru atau salah. Fokus yang keliru atau salah dalam artian adalah hidupnya terfokus pada masalah, bukan pada Tuhan. Hidupnya terfokus pada masalah, bukan kepada Tuhan. Ini pernah terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, dalam tokoh Alkitab, yaitu istri Ayub lebih memilih masalah daripada Tuhan, sedangkan Ayub lebih memilih Tuhan daripada masalahnya, sehingga Ayub, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memiliki mata hati yang terang. Yang kedua, memiliki harapan yang salah dan hidup selalu berhayal, berimajinasi, memiliki pengharapan yang salah. Dalam artian dalam kehidupan kita, mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan hidup atau masalah. Justru lewat pergumulan hidup dan masalah itu, Tuhan ingin memproses kita untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita terima jika kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah? Apa yang kita dapat di dalam hidup kita jika fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih ingatkah panjenengan dengan tokoh Alkitab Yosafat yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ketiga dan ayat 15. Pada waktu itu Yosafat diserang oleh laskar yang besar, diserang oleh laskar yang kuat. Apa yang terjadi? Yosafat takut. Dalam ketakutannya, Yosafat mencari Tuhan dan menyerukan Bani Yehuda berkumpul mencari Tuhan dan berpuasa. Yosafat takut mencari Tuhan dan mengumpulkan Bani Yehuda mencari Tuhan dan berpuasa. Itu menjadi kunci kemenangan Yosafat. Ditegaskan di ayat yang ke-15 dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi ketika Yosafat mencari Allah dan berpuasa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan Yosafat yang berperang, tetapi Allah. Artinya Allah yang bertindak. Itu yang kita dapat, itu yang kita peroleh di dalam kehidupan kita jika fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sebagai orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa dan berbuah terus, harus bersedia diproses dan memiliki arah hidup yang fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menaruh harapan hanya pada Dia. Yakinlah, maka mata iman kita akan terbuka dengan cerah. Yakinlah,
untuk berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Kita akan dimenangkan karena fokus kepada Yesus Kristus. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening bisa kita akhiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama berdoa kepadamu di dalam hidup ini. Memang kami sebagai manusia mengakui dan menyadari mata iman kami pernah tertutupi karena masalah pergumulan, sakit penyakit yang kami hadapi. Tetapi hari ini melalui firman-Mu, kami Engkau ingatkan kembali bahwa kami harus fokus kepada Tuhan. Karena ketika fokus kepada Tuhan, Engkau yang bertindak di dalam hidup kami. Tuhan, pada ibadah hari ini kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan, baik yang ada di Indo, baik yang ada di Pepantan, warga jemaat Tuhan yang ada di Pasamuan Turen. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang berada di luar kota, di luar Pulau Jawa, di luar negeri, yang pada saat-saat ini tidak bisa pulang bertemu dengan keluarganya. Tuhan berkati agar saudara kami bisa kuat menghadapi dinamika yang dihadapi. Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu penatua, diaken, guru Injil, dan saudara-saudara kami yang lain yang melayani Tuhan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan pertolongan agar ketika melayani jemaat Tuhan di suasana yang kami hadapi bersama-sama hari ini, pandemi COVID-19, bisa melayani dengan penuh sukacita, dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi para medis yang ada di jemaat Turen. Tuhan berkati, dan yang ada dimanapun berada, yang pada saat ini
sementara waktu tidak bisa berjumpa dengan keluarganya. Tuhan berkati. Dan juga para medis yang sudah gugur menjalankan tugasnya, Tuhan hibur keluarganya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan. Allah Bapa sumber berkat, hari ini di dalam kami membangun ibadah minggu, di tengah keluarga kami masing-masing, kami menghimpun persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar persembahan tersebut bisa membantu pelayanan jemaat Tuhan di Pasamuan Turen. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati warga jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, yang duduk di bangku studi. Tuhan berkati. Demikian Tuhan, seru harapan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Yakinlah, karena Allah selalu menyertai panjenengan semua. Kidung Jemaat 410, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Tenanglah kini hatiku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dipersilakan saat hening bersama-sama, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin.